Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat haus ilmu, anak pribadi saat ini berada di rumah guru kita, Tuan Guru Bisrul Hafi, yang mana insya Allah di pagi hari ini yang cerah kita insya Allah akan tanya-tanya sedikit kepada beliau, yang mana mungkin di antara kita belum ada yang tahu apa sih dalam kehidupan beliau sehari-hari, di mana beliau mondok, siapa aja guru-guru beliau, dan apa tujuan beliau mondok juga, atau dalam kehidupan beliau di masa masih muda sampai saat ini belum menjadi seseorang yang dilihat oleh masyarakat, oleh umat, dan diambil daripada kalimat-kalimat hikmahnya. Mungkin sedikit kita bertanya kepada guru. Ini beliau mungkin bisa memperkenalkan diri beliau. Mungkin kepada Guru Bisrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita kedatangan daripada tamu yang mulia, akhina fillah Sayyid Muhammad Fikri bin Ja'far bin Ahsan, salah seorang daripada Ahlul Bait Nabi, dan di samping itu juga beliau adalah seorang dai. Ya, seorang dai, seorang yang memiliki ilmu, memiliki nasab yang mulia, dan beliau menuntut ilmunya sampai ke negeri yang mulia, negerinya para wali, leluhurnya para habaib di Hadrat Maut. Jadi satu ungkapan syukur yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini beliau yang silaturahim di suasana masih beberapa hari lepas lebaran ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini membawa kepada kebaikan. Amin. Sedikit berbicara latar belakang daripada mungkin kehidupan kami pribadi. Alhamdulillah, sebelum anak memondok di Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangkih yang tercinta, anak sudah mengaji dengan orang tua anak sendiri. Anak tidak membanggakan kepada orang tua. Alhamdulillah, anak punya abah, tuan guru. Nah, kalau di Banjar disebut dengan Pak Wan, biasanya kalau di Berabe itu Pak Wan. Nama asli abah adalah Haji Muhammad Afandi bin Haji Bukhari. Dan sanad keilmuan alhamdulillah ada kita. Sanad-sanad keilmuan daripada abah kita sampai guru-gurunya abah. Dan rata-rata gurunya abah, masya Allah, alumni Mesir, alumni Mekah, guru-guru tua zaman dulu, termasuk salah satunya diantaranya Syekh Muhammad Rafi'i, Syekh Haji Muhammad Rafi'i bin Syekh Muhammad Yusuf bin Syekh Abdurrahman bin Penghulu Muda Tumenggung Yudalalana. Nah itu silsilah keilmuannya. Jadi Syekh Haji Muhammad Rafi'i itu ngajinya di Mesir, itu muridnya Syekh Mutawalli Mesir. Yang dahulu, yang zaman Bahari, dan termasuk beliau hafiz pertama di bumi Kalimantan Selatan utamanya. Nah, itu salah satunya daripada silsilah keilmuan abah tuh bidang Al-Quran, sanad Al-Qurannya dari situ. Kalau sanad ilmu yang lain, ilmu hadis diantaranya abah dapat daripada gurunya Syekh Muhammad As'ad. Ini kakaknya daripada Tuan Guru Haji Rafi. Karena Tuan Guru Haji Rafi ini punya saudara, punya abah, semuanya Tuan Guru. Dan gurunya abah semuanya, alhamdulillah. Jadi Syekh Muhammad Yusuf, ulama besar di benua kami itu, di kampung halaman abah di Jatuh, Kecamatan Pandawan, Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan, itu punya anak, diantaranya Syekh Muhammad Dahlan, Tuan Guru Haji Dahlan. Habis itu Syekh Muhammad Shibli, Haji Mat Shibli, Syekh Muhammad Haji, Tuan Guru Haji Hasan, Tuan Guru Haji Rafi'i, Tuan Guru Haji Arsyad, Tuan Guru Haji Muhammad As'ad. Tuan Guru Haji Muhammad As'ad ini muhaddisin. Muhaddisin, ulama besar muhaddisin, sangat terkenal. Di mana makam beliau itu di depan Masjid Agung Riyadus Shalihin di Kota Barabai. Ini. Riyadus Shalihin Kota Barabai. Ya di Masjid Agung Barabai itu. Agung, depannya itulah. Tuan Guru Haji Muhammad As'ad bin Syekh
Muhammad Yusuf bin Syekh Abdurrahman bin Penghulu Muda Tumenggung Yudalalana. Itu zaman Bahari, zaman Belanda, mungkin 300-400 tahun yang lalu, zamannya Kapitan Van der Hack, zaman Belanda dulu. Kita kebetulan ada punya referensi, punya data-data yang demikian. Jadi alhamdulillah wa syukurillah. Nah, dan masih kalau boleh dikatakan kita tidak mengakui, masih ada hubungan lah, kekerabatan lah, masih ada hubungan dengan beliau-beliau itu. Kita tidak mengaku daripada yang jelas masih ada hubungan antar sepupu berapa kali, yang jelas masih ada ceritanya Abah seperti itu. Terus antum mondok di Pemangki itu berapa tahun? Dari tahun berapa sampai ke? Jadi setelah anak sekolah dulu di MTS dulu, Habib. MTS dulu, anak lahir 26 Februari 1974. Nah, jadi habis SD lah, SD 6 tahun. Kemudian anak lanjut Sanawiyah Negeri Jatuh 3 tahun. Habis Sanawiyah Negeri Jatuh, anak lanjut waktu itu PGA. Nah, tapi pas karena peralihan waktu itu PGA lalu menjadi MAN. Anak masuk PGA itu tahun 90. Keluar tahun 93. Alhamdulillah zaman dulu PGA itu guru-gurunya masih banyak yang pakai sarung. Masih banyak tuan guru. Itu PGA itu tingkatan apa? Pendidikan guru agama. Nah, tapi diganti pas kita keluarnya tuh ijazah kita udah MAN, waktu itu udah MAN. Jadi PGA itu ada sisa 2 tahun lagi di atas kakak kelas, kami sudah MAN. Keluar tahun 93. Habis itu alhamdulillah, ya di samping kita kemana Abah majelis, kita ikut. Nah, itulah ceritanya dulu. Kalau kenangan dengan Abah waktu masih sepeda ralih dulu, belum ada sepeda motor, masih jalan sepeda ralih, sepeda biasa bicycle tuh. Abah bawa tas depannya kita, pergi surau, pergi langgar, masjid, Abah ngajar, kita ikut. Nah, salah satu-satunya lah, bukan apa, ya ikut Abah ngaji kemana-mana nih kita yang dibawa Abah. Nah, selalu ngaji, kalau Abah ngaji majelis, Abah insya Allah tidak kurang mengajar 60 tahun, tidak kurang. Tidak kurang, baik majlis di rumah, majlis di musala, surau-surau, tidak kurang 60 tahun, tidak kurang, mungkin lebih lagi, sampai tuanya pun masih alhamdulillah umur panjang lah. Abah kisaran meninggal kemarin antara 95-100 tahun umurnya, kurang lebih, alhamdulillah. Nah, makamnya di kampung aja lah. Nah, makam biasa ngikuti guru-gurunya, nggak ada apa-apa, biasa, karena gurunya begitu, ya muridnya begitu. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, mudah-mudahan lah, karena tidak dinilai seterata seseorang kan, tidak dinilai daripada anunya. Insya Allah, penting ketakwaannya insya Allah. Kalau kita selalu pesannya Abah begitu, itu aja. Dimanapun, kapan, artinya dimanapun, penting kalau kita beriman, takwa kepada Allah insya Allah. Karena kemuliaan hakikatnya itu di sisi Allah. Itu Abah seperti itu selalu. Biasa-biasalah. Nah, jadi alhamdulillah. Jadi habis di PGA, di Aliyah lah, keluar tahun 93 mondok lah kita. Nah, mondoknya ndak lama, Habib, ndak lama lah, paling kisaran 5 tahun 6 tahun lah ngaji yang mondok itu. Nah, habis ngaji mondok, anak ngaji duduk lagi. Anak ngaji duduk, datangin tuan guru. Alhamdulillah lah, ndak berhenti ngaji. Di mana ada tuan guru, anak ngaji. Di mana ada kesempatan, ya ini banyak kemana-mana lah, tabaruk lah. Tapi yang ngaji duduk adalah dengan tuan guru. Alhamdulillah. Adalah ngaji duduk lagi. Nah, guru kami waktu itu diantaranya yang pernah kita hadiri majelisnya, diantaranya tuh ada pernah, kalau di Berabe sendiri itu Tuan Guru Haji Tuan Guru Wahid, biasa kalau Tuan Guru Bahid. Kalau majelis-majelisnya ada, alhamdulillah. Habis itu lagi pernah juga kita Tuan Guru Haji Ahmad Sofiani dulu di Matang Birik itu. Nah, pernah juga kita hadir di majelisnya tuh. Nah, tapi yang kita mulazamah dengan guru kita setelah keluar pondok kita, itu ada Tuan Guru Haji Samsul, Tuan Guru Samsul Huda, Tuan Guru Samsul Bahri, salah satu masyayikh dulu di Pemangki juga. Nah, itulah guru kita. Artinya di samping guru-guru yang lain kita banyak, cuma beliau lah ngaji duduk berduaan tuh, kan sidin tuh banyak. Alhamdulillah. Nah, keluar di Pemangki. Di situ disuruh mengajar lah, sempat ngajar di Warakomang kurang lebih 6 tahun lah. Nah, kurang lebih 6 tahun, kebetulan juga guru yang menyertai sama-sama mengajarnya Tuan Guru Tuha, namanya Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah ini di Pemangki ngaji 20 tahun.
mulai masuk tahun 78, keluar 98, belajar tok 10 tahun, belajar sampai mengajar 10 tahun. Jadi beliau, jadi kita sama beliau lah. Jadi kita mengajar sambil belajar. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah masih mengaji. Walaupun sekarang ini kita ngajinya mungkin karena canggih ini kita virtual. Kita malam alhamdulillah masih belajar dengan guru kita secara khusus. Online malam-malam kami alhamdulillah lah, alhamdulillah masih ada waktu kita, masih mengaji kita sampai saat ini masih. Jadi kita duaan aja ngaji malam-malam alhamdulillah. Macam lah kita, sudah lah, alhamdulillah. Nah, daurah alhamdulillah kemarin itu sempat alhamdulillah lah niat kalau untuk mengaji kalau tinggal mungkin tidak bisa lagi karena udah punya istri, punya anak, ada tanggung jawab di masyarakat juga tapi alhamdulillah diberikan kesempatan. Memang azam cita-cita udah lama sampai ke Hadramaut, karena selama ini bukan alhamdulillah wa syukurillah anak taunya mempelajari kitab-kitab daripada sejarah ulama-ulama sana. Senanglah alhamdulillah ini sudah sampai ke sananya alhamdulillah. Walaupun singkat kemarin tapi terasanya alhamdulillah lah, nafahat barakatnya luar biasa, perasaan hatinya. Alhamdulillah juga dia walaupun 40 hari angkat Hadramaut sekolah bahasanya ini pondok pesantren kilat 40 hari, tapi tetap kata Umar orang yang ngambil ilmu di situ walaupun 40 hari tetap muridnya. Berarti beliau juga sama-sama murid Habib Umar Hadramaut. Mana nanti beliau cuma murid Habib Umar. Ya dibilang kakak kelas, ilmunya lebih besar juga, lebih tinggi juga ilmu beliau itu. Luar biasa. Alhamdulillah beliau juga lama di Kuaro. Mungkin Kuaro ini Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Berapa tahun dah tuh? Jadi datang ke sini kami akhir 2004 Habib. Akhir 2004 masuk awal 2005 lah. Alhamdulillah. Jadi di Kuaro ini sudah menetap lah tinggal alhamdulillah. Alhamdulillah masyarakatnya bagus juga. Alhamdulillah lingkungan bagus alhamdulillah lah. Nah, jadi kalau cerita tadi ke daurah tadi, anak punya sahabat namanya Habib Ali Zainal Abidin Al-Madihij, orang Palembang. Sekarang beliau insyaallah mau membangun pondok nanti di Ciamis insyaallah. Nah, sebelum pandemi lah kemarin itu 2018 akhir lah sebelum pandemi. Karena pandemi kita 2019 lah. Nah, sebelum itulah alhamdulillah ya sempatlah ziarah Al-Madihij. Yang mukanya bulat itu, masyaallah. Nggih. Itu Saib itu memang Saib ana memang masyaallah. Barakallah masyaallah. Saib ana tuh Al-Madihij dari Palembang. Alhamdulillah. Anak nikah tahun 2003. Nah, 2002 nikahnya. Pas tanggal 26 pas hari lahirnya anak tuh. 26 ke 27 waktu itu. Pas hari lahir. Masya Allah. Ya. Memang ada umurnya tua sudah Habib. Umurnya tua memang sudah tua daripada Habib. Masya Allah. Ya umurnya aja tua. Tidak ada apa-apa. Umur tua. Masya Allah. Umur aja tua. Waktu itu sebenarnya kalau mau dicerita memang jodoh ya. Sebenarnya anak mau ngaji terus sama Umi. Jangan nanti tua. Waktu itu nikah kurang lebih mungkin 28 lah umurnya. Ya, kurang lebih. Ya Allah, sebenarnya teman-teman udah punya cucu semua rata-rata yang angkatan aliyah dulu rata-rata yang mereka kawin udah punya anak alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pemirsa pecinta haus ilmu semuanya alhamdulillah. Jadi kita dimanapun berada, saya pernah ketemu dengan seorang tuan guru, salah satu ya guru barakah juga kita. Salah satunya beliau ini muhibbin yang begitu kuat dengan para habaib Sadah Ba'alawi. Jadi beliau cerita dengan kita. Beliau, Ustadz, dimanapun antum tinggal, anak pesannya ingat ya, anak udah ketemu Habib Zain bin Sumit katanya, anak udah ketemu Habib Umar. Waktu itu kita belum istilahnya itu belum begitu kenal banget dengan sosok Habib Umar, sudah tahu, cuman artinya belum begitu mendalami begitu tentang keberadaan beliau karena udah lama, belum mungkin Darul Mustafa, mungkin apakah udah ada waktu itu kita ketemu tuan guru itu, beliau udah ketemu Habib Umar. Alhamdulillah beliau orangnya senang ziarah tuan gurunya itu. Saya tidak sebut namanya untuk menjaga lah. Jadi kata beliau,
kamu jangan tinggal di satu tempat dimanapun kamu tinggal kalau di situ tidak ada ahlul bait. Nah, beliau pesan seperti itu. Kalau tidak ada ahlul bait kamu jangan tinggal. Nah, yang kedua kata beliau, kalau tidak ada ahlul bait yang tinggal di situ, paling tidak kawasan itu, kampung itu pernah dilalui ahlul bait. Kalaupun tidak ada juga yang dilalui, paling tidak di situ ada seseorang walaupun bukan ahlul bait yang paham, yang mengerti cerita ahlul bait. Nah, beliau pesan seperti itu. Kenapa? Jadi kita sempat tanya kenapa jadi begitu, wahai Tuan Guru? Jadi kata beliau, kalau itu 3 macam itu tidak ada, antum tinggal di kawasan itu, di daerah itu, berkahnya kurang. Beliau mengatakan seperti itu, dan itu anak pegang. Alhamdulillah wa syukurillah, di sini alhamdulillah sahabat-sahabat ahlul bait ada yang tinggal di sini, yang tetap di sini. Kalau yang lalu ya lebih lagi alhamdulillah, yang tetap tinggal ada. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, kita senang juga ketemu dengan, artinya kumpullah dengan para ahlul bait Nabi, apalagi yang alim-alim, yang soleh. Andai kata mereka misalnya tuh bahasanya boleh dikatakan mereka artinya ahlul bait saja tidak memiliki ilmu, dalam artian tidak bukan seorang alim, tetaplah mereka ahlul bait, tetaplah artinya harus kita muliakan. Bagaimana perkataan daripada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ada mengatakan di dalam kitab Masra'ur Rawi, ya, dalam kitab Masra'ur Rawi dikatakan di situ, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallah fil Quran anzalahu, kafakum min azimi qadri annakum la man la yusalli alaikum la salatan lahu. Kurang lebih seperti itu dinakal daripada kitab Masra'ur Rawi. Itu Bimanaqibi Sadah Ba'alawi, ya. Pengarangnya siapa? Habib Muhammad bin Abu Bakar As-Silli, ya. Iya kan? Itu insyaallah disitulah referensinya. Anak pernah baca tuh, ada kitabnya di situ insyaallah. Nah, jadi ini satu kebahagiaan insyaallah, pagi-pagi sudah didatangin tamu mulia saudara kami akhina fillah adailallah As-Sayyid Muhammad Fikri bin Ja'far bin Ahsan, ya, insyaallah mudah-mudahan membawa keberkahan, ya Habib, ya. Insyaallah mudah-mudahan antum sehat sekeluarga Habib, doakan juga nasihat, mudah-mudahan kita sama-sama jalan insyaallah. Insyaallah. Selama tinggal di Kalimantan, dakwah masyarakat, mungkin ada cerita yang bisa mungkin cerita payah atau sedih senangnya itu kayak apa sih? Jadi waktu anak awal datang ke Muara Komam masih kondisi bujangan tahun 98. Jadi akses jalan masih susah. Kemudian telepon belum ada, handphone belum ada. Jadi kalau memang cerita ada pengalaman, alhamdulillah lah. Kalau cerita di pedalaman ini dakwah sudahlah. Artinya bukan menceritakan ini lalu anda tuh tidak, tapi menjadi ta'adus bin nikmat dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Karena kita tuh kadang-kadang nggak, dengan adanya tantangan itu mungkin salah satunya menyebabkan mendewasakan kita. Bukankah katanya ada peribahasa saja. Besi itu kalau mau makin tajam tuh makin ditempa, mungkin dipukulin, dibakar, nanti makin tajam insya Allah. Kalau didiamin aja mungkin tidak ada tajam-tajamnya. Nah, jadi seperti itu. Memang boleh dikatakan di Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan ada perbedaan lah. Ada perbedaan. Utamanya kalau berbicara masalah ilmu, ya. Bukan mengatakan Kalimantan Timur ini keterbelakangan, tapi memang dimaklumi semuanya. Makanya ada isyarat cerita. Saya punya kawan dulu. Ya, sebenarnya pohon itu bukan satu pohon. Ada pohonnya tuh 2 memang gandengan. Gunung Halat itu, yang ke selatan itu daunnya kecil, ke Kalimantan Timur ini daunnya besar. Jadi ada isyarat katanya, Habibnya katanya, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam. Kalau urusan ilmu ke Banjarmasin, tapi kalau urusan ma'isyah, penghidupan Kalimantan Timur, bahasanya begitu. Wallahu a'lam, ya. Ini ilmu juga lah. Ini ilmu juga, ma'isyahnya katanya. Tapi alhamdulillah sekarang dengan banyaknya kawan-kawan sudah yang asli Kalimantan Timur sudah mengaji, para ulama datang sudah, alhamdulillah sudah terasa banget sudah perubahan yang begitu pondok-pondok pun udah banyak kan di Kalimantan Timur. Jadi alhamdulillah. Memang kalau boleh dikatakan tantangannya nih cukup artinya cukup. Jadi salah satunya
Ya, salah satunya yang anak pernah dipesanin sama orang tua anak, kamu jangan lagi ya. Dulu pernah waktu di Muarakomam Habib. Jadi kita pernah diundang. Ada satu kampung itu sebelum Losan Habib, daerah Rongan, Binangun itu, tapi masih akses sungai. Kita ini belum mengerti lagi medan, belum mengerti lagi bagaimana. Jadi akses satu-satunya sungai. Ternyata Sungai Kandilu, sungai yang paling panjang di Kabupaten Pasir ini, yang hulunya tuh di Losan sana, terus ke atas sana atau Kalteng. Di situ ternyata sungainya ini airnya deras dan batu-batu cadas di banyak. Jadi ada gelombang-gelombang di sela-sela batu ini. Jadi perahu ini membelah itu aja dan masuklah ke lorong-lorong gua-gua di bawah air. Termasuk ada namanya terkenal tuh kalau di Muarakomam itu namanya area Mangkulangit. Wah, masuk itu. Jadi di sana kalau Mangkulangit itu surut air ndak bisa, nanti kandas kalau dalam air penuh guanya tuh ndak bisa. Nah, jadi seperti itu. Jadi di situ yang paling berkesan banget pertama perjalanan itu. Kalau melawan arus lagi. Maka buaya banyak. Buaya ini banyak. Masya Allah. Jadi kenangan di situ yang luar biasa. Ternyata begitu sampai di sana di kampung itu, mungkin kalau yang diceramahin itu mungkin tidak lebih orangnya mungkin 10 orang atau 15 orang tidak sampai. Orangnya nggak ada. Pas wudhu itu sholat subuh nggak ada orangnya. Mimbarnya tuh kita tusuk begitu, keropos sudah tembus tangan kita nih. Saking keroposnya sudah. Ada orang di situ, orang Banjar salah satunya. Jadi muridnya mengajar di SD-nya tuh cuma 5 orang aja di kampung itu, orang Banjar. Pak Zaitun namanya waktu itu. Jadi murid kita mendampingi 2 orang itu santri pertama di Muarakomam, Jarkasi orang Pasir dengan Osman. Osman ini orang Banjar tapi kelahiran Pasir. Mereka juru bicaranya, juru bahasanya orang Pasir. Ketika berwudu di situ, namanya pohon, hutan rimba banyak. Waktu itu selesai berwudu, kisar sedikit dari tempat wudu itu, tiba-tiba kelapa yang di atas itu jatuh. Untung tidak kena. Jadi kita bilang sama santri kita, kalau kena kita nggak jadi ceramah, kita kipayah. Nah, kita kipayah aja nggak jadi ceramah. Pohonnya tinggi banget, kelapanya jatuh di tempat wudhu itu. Untung udah bergerak paling setengah meter aja. Ya Allah. Itu kenangan itu. Buah kelapanya itu jatuh. Untung nggak kena, paling setengah meter nggak sampai. Pecah ke kepala dari atas itu. Untungnya nggak kena. Jadi kita bilang sama murid kita kalau kena tuh tadi kita nggak jadi ceramah, ini kipayah aja kita. Masya Allah. Jadi sama orang kampung lagi Habib, Masya Allah. Artinya kebetulan kan waktu itu harinya nih gemuruh hujan. Kalau hujannya lebat nanti bilangnya ada apa? Artinya Pak Guru bilang laksanakan Pak Guru, nanti kita nggak bisa pulang. Air yang dianu tadi itu penuh, kita nggak bisa lewat. Jadi kita nunggu air surut dulu sedikit baru bisa pulang. Jadi Masya Allah lah. Jadi memang tantangannya ini luar biasa lah. Dan mereka tuh sebenarnya bukan kita dikatakan ini tidak cinta ilmu ataupun tidak senang ilmu, tidak senang agama, tapi memang yang kesananya nih yang begitu susah, yang nggak begitu terjangkau nih kesananya itu. Nah, sebenarnya insya Allah lah orang pedalaman itu mereka tidak tahu, tidak melakukan ini karena tidak tahu. Nah, jadi seperti itu. Dan tugas kita kan memberitahu. Jadi guru kita dulu kasih nasihat, ketika kamu ada orang azan duduk-duduk sore-sore hari, kamu jangan mencerca dia, kamu jangan mencemooh dia, jangan mencerca. Siapa tahu dia memang tidak tahu dan kamu belum memberitahu. Nah, jadi misalnya orang magi-magi di luar rumah, kenapa ini? Jangan, tidak boleh. Siapa tahu memang mereka nggak tahu. Nah, dan kita belum memberitahu. Guru kita seperti itu. Nah, guru kita mengasih tahu seperti itu. Kalau kita sudah kasih tahu, mereka enggak, nah itu lain ceritanya. Tapi kalau mereka memang belum dikasih tahu, mereka tidak tahu, nah jangan dicemooh. Tidak boleh kata guru kita. Kita tugasnya mau mengasih tahu dulu. Nah itulah. Sebenarnya masih ada lagi lah yang lain-lain tuh Habib. Tapi diantaranya itulah yang sangat berkesan banget. Jadi waktu itu beritanya sampai kepada orang tua, katanya dakwahnya jauh banget. Wah, jadi bilang ibu, kamu jangan lagi ke situ ya, aku jadi pikiran katanya. Nah, maklumlah lagi bujangan masih waktu itu. Telepon juga tidak ada. Jadi perjalanan itu waktu itu naik perahu ini mungkin ada 4 jam atau 5 jam waktu itu melawan arus ini. Alhamdulillah lah, selamat aja lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Nggak ada perjalanan itu ya. Insya Allah. Dari mana susah Zat?
Nah, jadi ini ada peribahasa ya, peribahasa. Kalau di kampung pedalaman itu sungai, ya sungai. Sungai itu ombaknya tidak begitu besar. Tapi kalau di kota itu lautan. Nah, lautan ini gelombangnya besar. Nah, lautannya besar gelombangnya. Oke, besar. Ya. Nah, kalau sungai itu tidak terlalu. Insya Allah sederas-derasnya sungai gelombangnya tidak seberapa. Tapi kalau lautan, bisa menghancurkan tembok-tembok bisa. Besar. Jadi memang ya sama-sama lah. Jadi bagi kawan-kawan yang udah di kota, insya Allah lah tetap aja sama bagi-bagi lah. Insya Allah. Nah, di mana ada majelis ilmu kita datangin, insya Allah. Bukan. Ada dibahasakan padi itu tambah berisi tambah buruk. Enggak. Dan orang alim itu orang yang selalu belajar. Iya. Bukan orang yang berhenti belajar. Orang belum dikatakan alim sehingga dia selalu belajar. Sahih. Bisa kita baru dilahirkan kan dimulai sama orang tua sampai pilih kan. Tidak ada batas usia. Allah yarham punya guru Habib, Tuan Guru Muhammad Abrar. Syekhuna Muhammad Abrar Dahlan ini, beliau 15 tahun ngaji di Mekah. Murid kesayangan Musnid Ad-Dunya Syekh Muhammad Yasin Padang. Murid kesayangannya. Jadi sanad-sanad kalau Syekh Yasin kami semuanya dari situ. Jadi beliau pernah dalam satu pengajian waktu itu di pondok, beliau menyampaikan waktu itu Musnid Ad-Dunya Syekh Muhammad Yasin Padang udah sakit. Jadi tapi walaupun sakit beliau ini selalu beli kitab. Kalau ada toko kitab beliau nggak punya nih, padahal kitab itu sudah ada dikira berapa. Waktu itu beliau sempat mengumpamakan dengan musalah seperempat musalah kita nih katanya, mungkin seperempatnya nih kitabnya nih tidak muat mungkin saking banyaknya kitabnya Syekh Muhammad Yasin Padang ini. Jadi waktu itu ditanya, ya Syekh, antum kan udah sakit nih, kok masih beli kitab aja? Udah beli kitab ya, kenapa jadi begini? Alimnya sudah diceritakan lagi kan, kealimannya Syekh Muhammad Yasin ini, Syekh Muhammad Yasin Padang ini diakui dunia sudah keilmuannya, bahkan murid-muridnya jadi ulama besar dunia. Jadi beliau menjawab tidak banyak, katanya al ilmu la yushba, ilmu itu enggak mau kenyang. Memang kata Nabi ya, yang enggak mau kenyangnya dua ya Habib ya. Aku ya, memang dua. Yang pertama urusan dunia ya, itu enggak mau kenyang. Yang kedua ilmu. Nah, ilmu ini makin digali, makin haus, makin lapar, makin digali, makin lapar. Jadi tidak ada kenyangnya. Tidak ada kenyang ilmu ini tidak mau kenyang. Ya mudah-mudahan kita nggak kenyang ilmu itu aja ya. Kalau nggak kenyang harta mudah-mudahan jangan ya. Nggak kenyang dunia mudah-mudahan jangan. Mudah-mudahan jangan. Kalau nggak kenyang ilmu, nah itu baik. Ahsan, insya Allah. Bagus. Tamak sama ilmu itu terpuji daripada mahkamah dunia. Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan jangan kita Habib ya. Insya Allah. Nah, ya mungkin sedikit kita ingin tahu itu berapa lahir, ada hari apa? Nah, kalau lahirnya ini, kalau ndak khilaf ya sama Umi itu, anak lahirnya hari Kamis kalau ndak khilaf. Hari Kamis cuma jamnya nih, kami tanya sama Umi nanti. Tapi lahirnya kalau ndak khilaf tuh anak hari Kamis, 26 Februari 1974. Nah, cuma kalau yang masih yang hijriahnya, anak ndak catat sama Umi ada. Sama Umi ada. Nggih. Insyaallah. Jadi cukup itu aja sudah Habib nih. Anak umur 33 sekarang. Ya. 33 ya. Anak 47 lah, mau masuk 47 lah. Tuh sudah. Anak berapa dong? Alhamdulillah. Ada dua Habib, ada dua. Jadi anak tulun dua yang besar ini Al-Kabir, Ar-Rijal, Ismi Sufyan At-Tauri, Ahmad Sufyan At-Tauri. 17 tahun setengah lah. Nah, kalau yang adik ini perempuan Nailatul Azizah itu 11 tahun lah. Nah,
Sebenarnya kalau kepingin ini bilang sama uminya, tapi pertama masalah ya dikatakan umur juga. Kebetulan uminya nih kesian kalau melahirkan ini. Habib, kami dapat musibah Habib, artinya dapat cobaan lah melahirkannya, selalu operasi. Jalannya memang seperti itu, tidak bisa. Oke, maka udah tua juga, kemudian itu tadi nah operasi ya, kalau lancar nggak apa-apa, kalau pas gagal kesian juga. Kalau gitu biasanya ada izin buat nikah. Kalau sama Harim, insya Allah Habib, artinya cukup satu aja katanya Harim. Dan anak bukan apa, silakan kepada kawan-kawan yang memang marhaban, iprah, ya insya Allah silakan kawan-kawan yang memang lah. Nah, itu memang sudah adanya lah. Jadi begini Habib, anak bukan apa, anak dipesanin juga sama guru anak juga. Boleh dikatakan kita bukan menganggap mungkin sekarang ini sukses atau berhasil ya. Bisa itu adalah buah daripada dua istrinya kita. Mungkin ketika kita sendiri mungkin kita tidak seperti ini. Ketika begini mungkin melalui inilah. Nah, Allah Ta'ala nih menciptakan artinya mungkin doanya istri kita ini menghantarkan kesuksesan. Mungkin keikhlasannya dia percaya dengan kita, melepas kita mungkin percaya. Jadi percaya dia sudah percaya. Dia sudah percaya banget melepas kita ini, percaya dia sudah. Jangan kecewakan hatinya dengan kepercayaan itu. Mungkin disitulah. Nah, karena doanya perempuan ini bisa menghantarkan kesuksesan suami. Dia ikhlas insya Allah. Tapi bagi kawan-kawan yang memang misalnya mau menambah, mau suatu apa itu, marhaban. Tidak jadi persoalan insya Allah. Yang penting rukun-rukun aja, damai-damai aja lah insya Allah. Tapi yang jelas setiap sesuatu itu memang ada konsekuensi biasanya. Apakah konsekuensinya ini boleh dikatakan itu memperbaiki keadaan ataupun bisa juga memperburuk keadaan. Jadi kita lihat Karina aja lah. Enggak, lihat dulu Karina. Lihat kondisi dulu. Lihat kondisinya aja. Kesimpulannya seperti itu. Kita tidak mencerca misalnya kawan yang begini, marhaban. Memang takdir dirinya seperti itu. Kadang kalau kita ikuti kita tidak bisa seperti dia. Kawannya oke-oke aja, sukses saja. Memang saya dulu Habib ada kenalan di Malaysia ya. Dia Ustadz, dia majelis agama Islam, tapi udah meninggal. Dia agama Islam di Sabah, namanya Ustadz Ilham Muhammad Nur. Waktu itu anak ke Malaysia ditawarin sama dia. Ini orang kantor nih, ada nih. Ini cocok nih Ustadz nih. Nah, dia sudah cukup berumur. Dia orang kaya katanya Ustadz. Anjir, kurang nggak berani sama dia nih. Nah, dia punya ada jabatan khusus di kantor kan. Ada waktu itu dia. Kita bilang, nggak berani Ustadz. Kita nih Harim sudah ada. Jadi bilangnya teman kawan kita tuh, enggak apa-apa Ustaz, awalnya aja. Artinya awal mungkin dia enggak terima, tapi lambat laun nanti oke aja lah. Cuma kita dia memang Harimnya dua. Dia mau mengajarkan kepada kita, Bah. Kita bilang nih, mungkin kalau bagi dia cocok ya yang itu. Tapi kalau bagi kita, siapa tahu terus-terusan kan? Sama dia mungkin setahun aja 4-5 bulan oke. Tapi kalau bagi kita terus-terusan musibah. Nah, jadi nggak bisa. Jadi kesimpulannya, insya Allah Habib ya, kita syukuri aja. Insya Allah ya. Yang ada nih mungkin insya Allah lah. Mungkin itu daripada cerita tentang silaturahmi ada kepada beliau. Mungkin sebelum kita tutup konten ini, vlog ini, ada kalimat atau dua kalimat hikmah yang bisa didengar dari apakah yang bisa buat pelajaran buat para pendengar. Sedikit aja apa channel Afrika atau gimana kan guru? Nah, yang pertama yang kita cari dalam hidup ini keberkahan. Itu aja. Oke, guru anak pesannya keberkahan. Yang dicari keberkahan. Keberkahan ini secara luas, secara lingkup besar. Ulama ada mengatakan keberkahan itu kan ziyadatul khair ya. Barakah itu ziyadatul khair. Apakah dari segi ilmu kah keberkahan, dari segi umur kah, dari segi waktu kah, dari segi harta, termasuk keluarga lah. Jadi intinya seperti itu. Jadi di mana dan keberkahan itu sesuatu barang yang istimewa. Jadi keberkahan itu bukan barang murah, bukan sembarang dipajang, bukan sembarang diobrat sama Allah Ta'ala, tidak. Contoh, misalnya contoh saja, ini majelis ini yang kita cari majelis yang membawa kepada keberkahan, insya Allah, membawa kebaikan, insya Allah. Kita lihatlah kayak apa.
Majlis yang membawa keberkahan itu yang seperti apa, insyaallah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini kutipan saja, kutipan daripada nasihat Imam Ahmad Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attar. Nah, salah seorang wali, seorang soleh yang memiliki kedudukan tinggi. Jadi beliau ini dalam nasihatnya beliau mengatakan nasrul sholihin wa mahabbatuhum faidatun azimah. Memandangnya orang soleh, mencintainya orang soleh, itu faidah yang besar. Nah, jadi beliau Habib Ahmad di samping menantu daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, juga beliau ini adalah murid kesayangannya Habib Abu Bakar di samping murid-murid yang lain. Bahkan disebutkan ketika Habib Ahmad ini masuk ke rumahnya Habib Abu Bakar sudah menunggu. Kata Habib Abu Bakar, marhaban bi Umar bin Abdurrahman, marhaban bi warisi Umar bin Abdurrahman, marhaban bi warisi sirri Umar bin Abdurrahman. Maksudnya Umar Abdurrahman ini Abdurrahman Al-Attas yang sahib ratibil atas, leluhurnya Al-Attas. Jadi beliau sangat memuji pada muridnya, pada menantunya. Nah, jadi di sini. Nah, kalau pujian orang soleh, kalau pujian daripada seorang guru ini kepada muridnya, berarti ada keistimewaan. Nah, jika engkau bisa mencintai gurumu, berarti ada kebaikan pada dirimu, pada hatimu. Tapi ketika gurumu memuji kepada engkau, berarti ada keistimewaan pada diri, itu lebih khas, ya. Nah, sebagaimana yang dialami oleh Habib Ahmad. Kemudian yang terakhir satu, nah, jadi di mana waktu hidup di dunia ini, kumpul-kumpullah kita dengan orang soleh, kumpul-kumpullah dengan orang baik. Kata Habib Ali Sibul Maulid, mohon maaf kalau ya Habib, Anda memetik aja, Anda punya sahib ya alhamdulillah di mana-mana. Jadi alhamdulillah lah. Kadang-kadang ada ilmu sepetik dikirim apa. Nah, jadi ini ada kalam hikmah. Habib Ali Sibul Maulid beliau mengatakan begini. Lau khayyartu atau lau khuyir atau lau khayyartu lah. Jikalau aku memilih bainal jannati wa na'imiha wa baina wal majalisi fiha syaihi Habib Abu Bakar Attas, la akhtartu majalisa fiha syaihi Abu Bakar. Jika sekiranya ditawarkan kepada aku, atau jika sekiranya aku boleh memilih, kata Habib Ali, antara surga dengan semua nikmat surga dibanding dengan majlisnya Habib Abu Bakar. Artinya guruku Habib Abu Bakar ada di majlis itu. Maka aku niscaya memilih majlis yang di dalamnya ada guruku Habib Abu Bakar. Ini ungkapan seorang siddiqin, bukan ungkapan yang mohon maaf kayak kita ini. Ini ungkapan siddiqin, orang-orang yang sudah punya makom tinggi. Nah, jadi hendaklah kita seperti itu. Artinya kata Sayyid Muhammad Maliki pesan kepada muridnya, duduklah kamu bersama orang-orang yang seperti itu. Andai kata nafahat itu turun, rahmat itu turun hujan, engkau enggak kena basah semuanya, paling kada jadi orang Banjar tampiasnya tuh ada juga. Artinya tuh umpet aja juga. Kesimpulannya seperti itu. Mudah-mudahan motivasi aja nih bagi kawan-kawan dimanapun. Alhamdulillah di lingkungan kita ada habaib kita, guru kita, hadirlah majlisnya, ada waktu, ada kesempatan di mana-mana. Karena itulah yang akan membawa insyaallah keselamatan kita, nafahat, barakah insyaallah Habib ya. Insyaallah. Mungkin itu aja Habib pesannya. Nggih, alafu ya Habib ya. Alafu udah lancang di hadapan antum ini. Alafu ya. Nggih. Ya, mungkin ini yang dapat kita suguhkan ke saudara-saudara haus ilmu. Mungkin untuk saudara kita masyarakat Kabupaten Pasir yang berkesempatan untuk hadir di majelis beliau, silakan tafadhol untuk umum majelis beliau. Itu nama majelisnya Tarim wa Ahlaha. Nggih. Mungkin guru jangan lupa subscribe channel Habib Fikri Banahsan. Insyaallah Habib. Insyaallah. Subscribe lah insyaallah. Amin, amin insyaallah. Jadi masalah kebaikan Habib insyaallah. Ya, yang penting kan al-wasail hukmul maqasid. Insyaallah. Ya maqasidnya ini, maqasidnya ini. Cuman caranya seperti ini, maqasidnya insyaallah. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.